Alhamdulillah kita nih acara halal bihalal hari kedua ya. Kemarin hari pertama kita halal bihalalnya di kandang kita yang baru STR Mini Soccer. Tekornya apa? Ya? Dulu kan sehari misalkan 300 nih. Dan sekarang berapa kali pertandingan? 300. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Persipo, ya, terima kasih pertama-tama kehadirannya ya. Ini ada Persipo garis keras dari lintas generasi kayaknya ya, macam-macam nih. Ada yang tua-tua, ada yang bangkotan, ada yang ujur. Mudah masuknya. Ya. Ada juga sebagian yang muda yang mungkin musim-musim sebelumnya udah memperkuat di Liga 3, ya inilah bagian dari keluarga besar kita ya. Terima kasih kesempatannya hadir. Alhamdulillah ini di tempat yang baru. Mungkin ini apa ya? Ya bagian dari perjuangan saya dan doa kalian semua juga lah ya. Setelah sekian tahun akhirnya saya mendirikan sesuatu yang walaupun mungkin masih konteksnya mini ya, tapi ini adalah proyek perusahaan, proyek keluarga ya. Berarti akhirnya saya berhasil meyakinkan keluarga saya untuk mulai melihat fokus-fokus tertentu di satu olahraga yang memang kita semua ini sangat cintai ya. Jadi semua tidak lepas daripada doa teman-teman semua. Jadi saya mau mengambil kesempatan di malam hari ini untuk berterima kasih. Dari dulu hari-hari kita sama-sama di arena-arena Tarkam sampai kemudian ada anak-anak yang muda yang main di Liga 3. Ini adalah sesuatu yang saya sangat syukuri lah hari ini ya. Masih dalam suasana lebaran, oleh karena itu saya mengucapkan aqballahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mana tahu ada kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan baik secara sengaja maupun tidak. Tolong dibukakan pintu maaf. Semoga kebersamaan kita kedepannya akan selalu terjaga dalam konteks yang positif. Amin. Positif, Mak. Iya dong. Oke, itu aja kalau begitu. Kuncen, karena kuncennya lapangan ini adalah Budi Karben. Latihan terus ini Mas Billy. Buka doa lah. Ini kayak ngurus ini. Ya, Pak Manajer dan kawan-kawan, sebelum kita mulai latihan, alangkah baiknya kita berdoa. Ini kan tempat baru, udah lama kosong, biar kita beri keselamatan. Ya berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Say. Hari ini kita halal bihalal di lapangan di Senayan. Alhamdulillah banyak anggota lawas juga datang ya, Bibin itu udah lama. Jadi syukur alhamdulillah lah tahun ini Persipo nih. Kemarin kita musim kompetisi dapat semifinal ya di Jawa Barat. Alhamdulillah setelah sebelumnya terbaik Persipo cuma sampai di 16 besar. Alhamdulillah banget lah kemarin nih dapat semifinal. Rija, angkat Rija, tetapi kembali lagi. Oh, terlepas, berbahaya pemirsa, dan ini dia kembali lagi. Suka di sana, berbahaya datangnya bola, tendang. Oh, kembali lagi sundulannya, masih terlepas dan kembali tendang. Oh, Sukar dipercaya pemirsa. Di mana? Masih. Tendang sudah bagus, berbahaya pemirsa dan Sukar dipercaya di mana tadi bagus menyelesaikan tugas dengan cukup baik, masih sendirian saja anak-anak dari Ebor Jaya. Siapa yang akan dituju? Berikan cutback kembali dan tendang sudah kembali. Oh, pemirsa, Sukar dipercaya di mana kalau kita lihat tadi Ebor Jaya di sana
Bahkan ada 1, 2, 3, 4 pemain dari Persipu Depok yang berada di daerah kotak penalti dari Ebot Jaya. Akan menjadikan kok ancang-ancang tendang sudah ke depan. Oh, kembali pemirsa. Dan ini dia. Terjadi melalui tendangan yang dilakukan atau yang dilesakan oleh Ahmad Sobari melalui tendangan bebas bakar. Persipu lagi. Dapat halo kembali 1-2 lagi. Berbahaya pemirsa, ini dia. Mampu dicuri, berbahaya kembali lagi. Apa yang terjadi dan kembali pemirsa. Sukar dipercaya di mana tadi muncul bagaikan hantu dari lini kedua. Persipu Depok mampu menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Pemain dari Persikapbar sepertinya yang akan mencoba mengambil upaya tendang penalti pertama, yaitu Agus Prianto sang kapten. Ini tentunya beban ada di Agus Prianto dan berhadapan dengan Mario Wakano yang bisa dibilang pernah menjadi man of the match di pertandingan 8 besar berhadapan Ebot Jaya, dan sekarang peruntungannya harus benar-benar juga usaha harus benar-benar ditentukan habis-habisan di pertandingan kali ini, mengingat pertandingan perebutan juara ketiga antara Persipu berhadapan dengan Persikapbar akan sangat menentukan langkah ke depannya, mengingat satu tiket ke Liga 3 Seri 1 hanya satu, tidak dua. Itulah dia yang benar-benar harus bisa dimanfaatkan, mengingat publik Depok maupun publik Kabupaten Bandung Barat sudah menantikan kedua tim ini untuk tampil di Liga 3, bahkan nanti ke depannya bisa tampil di Liga 2. Itulah dia tentunya menjadi harapan bagi warga Depok maupun warga Kabupaten Bandung Barat yang akan menunggu hasil dari pertandingan babak juara ketiga ataupun juara keempat ini. Nah, kita sambil menunggu Mario Wakano dan juga Agus Suprianto sudah bersiap-siap. Namun bola kita lihat sudah mulai datang dan juga sudah mulai dipegang oleh Agus Suprianto. Inilah dia tentunya adu tendangan penalti yang sangat-sangat menegangkan. Mario berhadapan dengan Agus Suprianto. Siapa yang akan bisa senyum ataupun cemberut? Nah, inilah dia, kita lihat wasit pun sudah mulai mempersiapkan. Mario Wakano pun sudah mulai berada di belakang garis gawang. Agus Suprianto pun sudah membancang-ancang, tinggal menunggu wasit. Dan iya, sudah dimulai, kita lihat Agus percobaan pertama. Agus Suprianto membentur Mister Gawang Bung Aurel. Betul sekali seperti yang sudah Bung Henry bilang sejak awal laga tadi atau sebelum adu penalti dimulai, di mana beban pertama atau beban yang dimiliki oleh seorang Agus Suprianto cukup besar, di mana kita bisa saksikan itu menjadi satu ketentuan juga bagi dia jika dia nervous, karena dia adalah sebagai penentu pertama dan juga mental untuk kawan-kawannya, dan bisakah dia menendang. Namun sayang tadi tendangannya masih berada atau masih mengenai Mister Gawang sehingga bolanya tidak masuk ke dalam gawang dan menjadi suatu kegagalan pertama bagi tim Persikapbar untuk melanjutkan babak adu penalti ini. Masih ada pemain lainnya tentunya harus bersemangat. Agus Suprianto dan juga rekan-rekan Persikapbar masih banyak peluang, dan sekarang Ahmad Sobari mencoba berduel dengan Jody Putra Herlambang. Wasit pun sudah bersiap-siap. Ahmad bersiap-siap. Ahmad tendangan penalti. Ahmad Sobari shooting sempurna. Kita lihat Ahmad Sobari 1 poin pertama untuk Persikapbar ataupun Persipu tadi, Bung Aurel. Betul sekali, dengan sangat amat tenang sang kapten dari Persipu ini yaitu Ahmad Sobari melakukan tendangan dengan begitu baik, mengecoh kiper dari tim Persikapbar, bergerak ke sisi kiri gawangnya, dan tendangan dari seorang Ahmad Sobari berada di sisi kanan dari kiper, sehingga skor kali ini menjadi 1-0 untuk keunggulan dari Persipu di babak adu penalti. Henry. Inilah dia tentunya percobaan kedua untuk Persikapbar akan coba diambil oleh Idam, akan sangat menentukan tentunya langkah ke depannya. Dudukan sementara 1-0 untuk Persipu. Berhasil tadi gol diciptakan oleh Ahmad Sobari. Coba kita lihat Idam mengambil acak-acak berhadapan dengan Mario Wakano. Masih mencoba Idam. Mario Wakano super save. 2 kali mengarah ke sebelah kanan. Akhirnya Mario Wakano pun bisa membaca, Bung Aurel. Dengan sangat amat baik Mario Wakano
tidak terburu-buru melakukan gerakan. Namun di satu sisi juga tendangan dari seorang Idam tidak begitu kencang diarahkan ke arah pojok gawang, namun pembacaan arah yang begitu baik dari seorang Mario Wakano berhasil menggagalkan tendangan dari salah seorang pemain Persikabar tadi, Bung Henry. Dan inilah dia tentunya Kevin. Tendangan kedua akan coba diambil oleh pemain Persipu, yaitu Kevin yang akan mengambil. Sudah 2 kali pemain Persikabar berhasil dipatahkan oleh Mario Wakano. Apakah Kevin sekarang bisa menambah keunggulan dari Persipu ataupun membangkitkan asa dari Putra Herlambang berhasil menangkap ataupun menahan tendangan dari Kevin, pemain nomor punggung 7 yang tampil baik di sisi sebelah kanan. Kevin berhadapan dengan Jody dan wasit pun sudah bersiap-siap meniup liwit. Masih mencoba ke Kevin, sempurna lagi-lagi. 2 tendangan mengarah ke sebelah kanan, tertipu Jody Putra dan 2-0 untuk Persipu atau Persikabar, Bung Aura. Betul sekali, Persipu dengan begitu tenang, yaitu seorang Kevin menaruh bola di sisi pojok kanan gawang dari seorang Jody Putra sehingga memperbesar keunggulan di babak adu penalti ini menjadi 2-0 untuk keunggulan dari Persipu, Bung Henry. Dan tentunya beban akan ada dalam tubuh nomor punggung 15, yaitu ada saudara Rido Agustian yang benar-benar harus bisa dicetakkan gol apabila ingin memperpanjang nafasnya. Babak perebutan juara ketiga, Rido harus benar-benar bisa mencetakkan gol. Rido berhadapan dengan Mario. Rido luar biasa. Rido melakukan sebuah tendangan ala Jorginho, berhasil 1-2. Sekarang Persikabar mendekat ke Persipu FC ini, Bung Aurel. Betul sekali, Persikabar melalui seorang Rido berhasil memperkecil ketertinggalan mereka di babak adu penalti ini. Dengan begitu tenang dia taruh bola di tengah gawang dari Mario Wakano. Beruntung tadi meskipun bolanya tidak begitu kencang dan tidak begitu deras, namun beruntung bola tadi berhasil masuk ke dalam gawang sehingga skor menjadi 2-1 untuk pertandingan babak adu penalti ini, Bung Henry. Nah, tentunya kita lihat nomor punggung 13, Rudy, pemain yang baru masuk di babak kedua, akan mencoba memperuntungannya. Persipu sekarang leading 1 poin, namun masih ada harapan untuk Persikabar. Jody Putra sekarang bersiap-siap. Rudy lagi-lagi 3 tendangan mengarah ke sebelah kanan dan Jody pun harus tertipu, Bu Aurel. Betul sekali, lagi dan lagi Jody tertipu setelah tendangan yang begitu tenang tadi dari pemain nomor punggung 13 yang baru saja masuk di babak kedua, yaitu seorang Rudy. Ditaruh dengan begitu baik, dengan begitu tenang sehingga keunggulan bagi Persipu menjadi 3-1 untuk di babak adu penalti ini, Bung Henry. Dan tentunya kita lihat pemain nomor punggung 5 Gamal yang harus benar-benar bisa menjebol gawang dari Persipu. Apabila tidak, tentunya Persipu akan mengunci kemenangan menjadi juara ketiga dan lolos ke Liga 3 Seri 1. Apakah Gamal bisa memperpanjang nafas dari Persikabar untuk tetap memberikan harapan? Gamal tentunya harus tenang, harus bisa menempatkan bola dengan sempurna. Jangan sampai terpancing Gamal. Masih mencoba Gamal luar biasa Gamal. 2-3, masih ada harapan Persikabar dan tentunya Jody harus benar-benar semangat, mentalnya harus tinggi tentunya untuk berhadapan dengan pemain Persipu selanjutnya, Bung Aurel. Betul sekali, dengan sangat amat tenang Gamal menaruh bola di tengah dari gawang Mario Wakano tadi, menipu Mario Wakano untuk bergerak ke sisi kanan dan ini menjadi penentu. Jika ini masuk maka Persipu berhasil membungkus gelar mereka untuk lanjut ke Liga 3 babak berikutnya dan kita bisa saksikan juga bagaimana mental dari seorang Jody Putra dipertaruhkan pada tendangan kali ini, Bung Henry. Betul sekali, dan ini tentunya yaitu ada Rizko, pemain baru masuk juga Liga di babak kedua. Apakah bisa menjadikan hero of the match ataupun Jody Putra memperpanjang dan juga menangkan mental dari Jody? Masih mencoba kita lihat. Ada Rizko. Yala. Tadi Jody sempurna. 4 tendangan dari pemain Persipu ke sebelah kanan dan akhirnya Jody berhasil menahan tendangan lemah tadi yang dilakukan oleh Rizko tadi, Bung Aurel. Sangat amat baik Jody Putra tadi membaca gerakan yang dilakukan oleh Rizko sehingga masih ada asa untuk Persikabar untuk melanjutkan babak penalti ini ke hitungan yang berikutnya, di mana jika ini tidak masuk maka Persikabar harus gugur, namun jika ini masuk masih ada asa untuk Persikabar untuk lanjut, Bung Henry.
Penentuan tentunya ada di kaki Sandi Muharam. Pemain yang benar-benar harus bisa mencetakkan gol, mau tidak mau harus gol. Apakah bisa Sandi Muharam berhadapan dengan Mario Wakano? Sandi Muharam mengambil ancang-ancang, menarik napas terlebih dahulu. Sandi Muharam memperpanjang tentunya. 3-3 game on. Luar biasa, masih ada harapan tentunya kita lihat. Sampai pemain Persipu pun harus penendang terakhir ditentukan, penendang terakhir dari Persipu ini Bung Aurel. Betul sekali, ini cukup menegangkan di mana seketika Persikabar bisa menyamakan kedudukan dan ini menjadi penentu. Penendang terakhir dari tim Persipu tentunya nampaknya adalah pemain nomor punggung 19 ini akan mengambil Habib Baihaqi. Ini akan mengambil tendangan penalti, yaitu penendang terakhir. Bisakah Habib memasukkan bola atau justru Jody Putra yang harus mematahkan asa mereka untuk lanjut ke Liga 3, Bung Henry? Habib Baihaqi sekarang tentunya berbalik, Persipu yang akan menambahkan tentunya sedikit pemain, namun kita tunggu apakah Jody maupun Habib yang bisa menghasilkan ataupun bisa ditahan. Kita tunggu saja, tentunya wasit sudah bersiap-siap. Habib Baihaqi bersiap-siap. Habib bersiap-siap. Peliwet sudah dibunyikan. Habib Baihaqi. Habib Baihaqi padahal sudah tinggal mencetakkan gol, namun keluar lapangan pertandingan membuat game on, Bung Aurel. Betul sekali, di mana sebenarnya sudah tertipu seorang Jody Putra bergerak ke sisi kiri gawang, namun tendangan berada di sisi kanan, namun sayang tendangannya masih terlalu kencang, terlalu deras sehingga bola justru keluar sehingga menghasilkan tendangan berikutnya di babak adu penalti. Sani di sini, Bung Henry. Dan inilah dia tentunya Sani Nurdin yang beberapa kali melakukan serangan demi serangan yang gagal, dan ini tentunya akan dipertaruhkan pencetak ataupun golnya di pertandingan babak adu tendangan penalti. Tentunya kita lihat Sandi Nurdin berhadapan dengan Mario Wakano yang notabene Persikaba berhasil 2 kali comeback, berhasil menahan ataupun tidak bisa mencetakkan gol pemain dari Persipu FC. Dan tentunya berbalik sekarang Mario Wakano yang akan menjadi beban mental karena mengingat 2 pemain dari Persipu beruntun tidak mampu dapat mengambil ataupun melakukan tendangan dengan sempurna, sehingga sekarang skor pun menjadi 3-3. Dan Sandi Nurdin, pemain berpengalaman, harus bisa mencetakkan sebuah gol. Dan Mario Wakano pun sudah bersiap-siap mengambil ancang-ancang, sedikit tertegang tentunya. Namun kita lihat sebuah upaya dari Sandi Nurdin, apakah bisa membangkitkan asa Kabupaten Bandung Barat untuk melaju ke Liga 3 Seri 1. Sandi Nurdin ambil ancang-ancang, Sandi Nurdin, gol! Yala tadi Sandi Nurdin mengarah ke sisi sebelah kanan, sempurna Bung Aurel. Betul sekali, sangat amat baik Sandi Nurdin menaruh bola benar-benar di pojok gawang sehingga membuat kiper dari Mario Wakano kesulitan, dan ini menjadi penentu tentunya bagi tim Persipu. Bisakah pemain nomor punggung 16 ini memasukkan bola ke dalam gawang atau justru harus dipatahkan oleh Jody Putra sehingga memutuskan asa mereka untuk lanjut di babak Liga 3 kali ini, Bung Henry. Dan sekarang kita lihat Dimas, pemain nomor 16, pemain baru masuk juga. 3 pemain baru masuk disiapkan untuk menendang adu penalti, dan sekarang Dimas yang akan mengambil ancang-ancang jauh, kita lihat melakukan ancang-ancang yang sangat jauh, namun sekarang berduel dengan Jody Putra Herlambang. Akan menjadi sangat penentuan apabila menjadikan sebuah gol ataupun tidak. Kita berbahaya. Bruno Fernandes, kita lihat ada jeda sedikit, namun sangat pintar sekali Dimas sehingga skor berubah menjadi 4-4, menyamakan kedudukan. Sangat-sangat luar biasa, sangat panas ini pertandingan ini, Bung Aurel. Betul sekali, di mana saling menyamakan kedudukan tadi baik dari Persikabar maupun Persipu. Kita bisa lihat juga tadi tendangan dari seorang Dimas dengan sangat baik. Dia sudah maju, menarik badan lagi, lalu lakukan tendangan dengan begitu amat cantik tadi, mengecoh sang kiper sehingga skor menjadi sama, kedudukan menjadi 4-4 di babak adu penalti ini, Bung Henry. Dan tentunya kesempatan lagi penendang ke-7 Hamdi Ramdan, pemain yang tampil baik tadi di pertandingan babak pertama maupun babak kedua, berada di posisi paling belakang. Apakah bisa menjadikan sebuah gol ataupun Mario Wakano akan tersenyum melihat tendangan dari Hamdi Ramdan? Masih kita tunggu tentunya.
Hamdi berhadapan dengan Mario. Penendang ke-7. Skor 4-4. Apa yang akan terjadi? Hamdi Ramdan. Oh, yala berhasil tadi. Hamdi Ramdan cukup tenang, berani, dan akhirnya berhasil. 5-4 sekarang Persikabar atas Persipu FC, Bung Aurel. Betul sekali, Hamdi tidak terburu-buru, tidak begitu banyak gaya. Dia taruh bola di sisi kanan ataupun kiri gawang dari seorang Mario Wakano dengan begitu baik mengecoh Mario Wakano sehingga skor kali ini menjadi 5-4 untuk kemenangan Persikabar tentunya, Bung Henry. Tentunya kita lihat sebuah upaya Fikri Ajari sekarang, pemain belakang juga, yang akan berhadapan dengan Jody Putra dengan kedudukan 4-5 tentunya. Persipu harus benar-benar bisa mencetakkan sebuah gol apabila ingin melanjutkan penendang selanjutnya. Dan Jody pun sudah bersiap-siap, sudah bergetar-getar di sana, membuat para penonton dagdikdukser tentunya. Dan akan berhadapan dengan Fikri Ajari yang cukup luar biasa permainannya. Dan apakah tendangan dari Fikri bisa menjebol gawang, mengarah tepat lurus ancang-ancangnya? Apakah Fikri bisa mencetakkan sebuah gol? Bersiap-siap Fikri. Ah! Yala. Terus juga udah ulang tahun Persipu yang ke-14 ya, Bro ya. Persipu udah 14, gak kerasa ya. 14 tahun udah. Mitra Olahraga Antv, ini dia kue happy anniversary yang ke-14 Persipu FC The Logi Tigers. Nah, ini dia kita di lapangan. Papa, mantap. Kita habis main fun football. Seladup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya senior-senior. Ada pendiri yang udah lama tuh. Pengeludah asik. Hari ini kita berkegiatan fun football dalam rangka merayakan ulang tahun Persipu FC yang ke-14. The Logi Tigers. Semoga semakin jaya, perkumpulan kita semakin berkah, bermanfaat untuk satu sama lain, dan semakin jos dalam menjadi wadah untuk menaungi prestasi anak-anak muda. Ada di dalam maupun luar lapangan. Wow. Alhamdulillah sekali. Momen puncaknya kemarin ada kandang baru kita, walaupun mungkin baru berupa mini soccer, SPR mini soccer. Happy banget. Perlahan tapi pasti dari tahun ke tahun ada yang berubah dan ada yang bertambah dari Persipu. Itu sih yang paling bikin senang. Woi! Apa? Oh, enggak ada apa-apa. Kirain. Ya gitulah, moga-moga perkumpulan Persipu ini baik sebagai perkumpulan maupun sebagai klub resmi Liga 3 semakin hari semakin berkembang. Perkumpulannya, silaturahminya makin berfaedah. Klubnya juga dari Liga 3 mungkin makin naik Liga 2, syukur-syukur, amin ya. Bahkan suatu ketika Liga 1, amin. Ya nggak apa-apa? Iya. Iyalah. Ini aduh, Ces. Selalu ini ya. Mana-mana kita. Selalu. Itu deh. Oke, signing out.